Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berinya kami di sini akan memaparkan materi paradigma Qur'ani beserta studi kasusnya. Di tengah modernitas yang terus berkembang, bagaimana cara kita untuk memahami tradisi dan agama? Ada tradisi yang mengakar di tanah Jawa, namun sebagian masyarakat banyak yang bid'ah. Benarkah demikian? Mari kita simak penjelasan berikut. Apa itu paradigma Qur'ani? Paradigma Qur'ani adalah sebuah cara pandang dan cara berpikir seseorang yang didasarkan pada Al-Quran untuk memahami realitas dan memahami berbagai persoalan di kehidupan modern. Al-Quran dianggap sebagai sumber gagasan sempurna dan murni yang bersifat metahistoris serta memberikan ilmu pengetahuan tambahan untuk umat manusia. Dengan paradigma Qur'ani diharapkan dapat membangun bangsa berkarakter dan siap untuk menghadapi tantangan kehidupan modernitas secara holistik dan rasional. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qarduri itu menjelaskan bahwa ada 3 tujuan Al-Quran diturunkan. Pertama, menegakkan pokok-pokok ketauhidan. Yang kedua ada mensahihkan akidah terhadap kenabian dan kerasulan. Yang ketiga ada meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan balasan yang diterima di akhirat nantinya. Pada abad ke-18, umat Islam itu mulai mengalami kemunduran, sementara bangsa Barat itu mengalami kemajuan sampai saat ini. Nah, maka dari itu, Sakib Arsalan melalui bukunya itu menyebutkan bahwa umat Islam itu mengalami kemunduran karena mereka mulai meninggalkan ajarannya, sementara bangsa Barat itu berkomitmen terhadap ajarannya. Sakib Arsalan itu mempunyai kesimpulan bahwa solusinya adalah berkomitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah tanpa melakukan sekularisasi. Karena apa? Karena ajaran umat Islam itu sifatnya yang pertama sudah syumul. Syumul itu mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua rasional. Yang ketiga tidak memberatkan. Yang keempat itu bertahap. Dengan demikian, paradigma Qur'ani itu akan melahirkan ilmu budaya non-sekularistik, budaya Islami, dan ekonomi bebas riba. Jadi dapat disimpulkan kemunduran pada abad ke-18 terjadi karena umat Islam itu mulai meninggalkan Al-Quran sebagai paradigma. Tradisi ini telah menjadi bagian dari budaya Islam Jawa. Nyadran bukan sekadar ziarah, tetapi juga ritual doa bersama dan sedekah makanan yang dilaksanakan di kompleks pemakaman. Doa bersama dilakukan dengan membaca Yasin dan tahlil, dipanjatkan agar arwah para leluhur diampuni dosanya dan diterima di sisi Allah SWT. Harapannya, mereka dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Di sekitar kita, tradisi sadranan seringkali dikaitkan dengan tuduhan bid'ah. Tapi, apakah benar demikian jika kita melihatnya melalui paradigma Qur'ani? Istilah nyadran atau sadranan berasal dari bahasa Jawa Kawi yang berarti sadra yang artinya peringatan kematian. Dalam adat kejawen, sadranan adalah kegiatan ziarah ke makam leluhur dengan membawa kemenyan, bunga, dan air doa, sebuah bentuk penghormatan dan pengingat akan kematian. Setelah doa, dilanjutkan dengan makan bersama. Makanan yang dibawa ditukar satu sama lain, lalu dibawa pulang sebagai berkat. Makanan yang telah diberkahi doa. Mengirim doa kepada almarhum dengan cara langsung datang ke makam disebut nyadran. Tapi praktik ini bukan satu-satunya cara. Ada bentuk lain yang juga dilakukan di rumah atau di masjid. Namun, di tengah keberagaman praktik ini, muncul pandangan bahwa tradisi ini merupakan bentuk bid'ah. Nah, bagaimana pandangan generasi muda dalam hal ini? Mari kita simak pendapat mereka. Kenalin, aku Amar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau menurutku saya pribadi, kan tersebut itu mungkin kembali ke orangnya masing-masing ya, karena itu kan satu bentuk budaya dan itu adalah satu cara wali songo juga untuk nyebarin Islam di Indonesia. Nah itu mungkin dengan cara melokalisasi apa yang ada di Indonesia, dimasukin agama Islam. Nah kan itu turun-temurun. Dan mungkin tujuannya sendiri itu bukan bid'ah juga, mungkin tujuannya untuk berdoa, untuk mendapat keselamatan, mendapat rezeki, dan lain-lain. Akan melaksanakan. Karena
keluargaku emang mungkin juga melakukan itu. Jadi Oke. turun temurun. Ya, terima kasih Amar. Ya, sama-sama. Oke, kenalin, nama aku Faiz Batul Aziz. Di sini aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Ekonomi Pembangunan angkatan 24. Ya, kalau tradisi seperti ini atau nyekar ya, itu bisa dibilang masih sering dilakukan. Jujur saya sendiri juga sering melakukan saat bulan puasa. Itu ngapain kalau di daerahnya Faiz? Kalau dari aku sendiri itu saya sama orang tua itu mengunjungi tempat pemakaman nenek saya, kemudian mendoakan nenek saya gitu. Kalau dari saya sendiri itu seharusnya diadukan karena kita kan di sana di pemakaman itu kan berdoa gitu kan. Berdoa kan adalah hal yang sebuah positif. Jadi seharusnya tidak usah dihilangkan karena kita mendoakan orang tua kita kan apa namanya sebuah hal yang mendapat pahala gitu. Oke, terima kasih Faiz. Oke, makasih Bang Mutia. Kenalin, aku Anindya Kalita Dismara. Aku dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau di lingkunganku sendiri, aku jujur kurang tahu karena di lingkunganku sendiri tuh gimana ya, nggak semuanya tuh muslim. Dan muslimnya tuh beda-beda, ada yang kayak alirannya tuh berbeda. Tapi kalau misalnya dari keluargaku sendiri, aku nggak ngelakuin sadranan itu. Kalau menurutku nggak semuanya langsung bisa dicap itu bid'ah atau enggak, karena tergantung apa yang mereka lakuin, apakah bertentangan sama ajaran Islam atau enggak. Kalau misalnya bertentangan ya berarti mungkin harus disebut bid'ah, tapi kalau misalnya enggak mungkin nggak bisa langsung dicap bid'ah. Kalau dari keluargaku sendiri karena emang nggak ngelakuin sadranan, aku juga nggak ngelakuin sih sadranan itu karena emang dari awal emang nggak ngelakuin itu. Tapi kalau misalnya mau dilanjutkan mungkin oke, bisa aja dilanjutkan, cuman sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan kalau sadranan itu kan biasanya kan ada kayak waktu-waktu tertentunya ya. Kalau menurut aku sendiri itu nggak perlu di waktu tertentu itu aja, jadi kayak di waktu lain pun juga bisa gitu. Jadi tetap melakukan sesuai ajaran Islam tapi waktunya nggak yang ditentukan, jadi kayak kapanpun kalian longgar ataupun ada waktu ya bisa dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, kami mengaitkannya ke dalam jurnal dan mendapat hasil bahwa pemahaman budaya masyarakat Indonesia terkait makna bid'ah perlu diluruskan dengan memberikan pemahaman yang baik dan benar, khususnya yang berkaitan dengan budaya dan tradisi yang tersebar di masyarakat, yaitu tradisi nyadran orang Jawa, agar tetap dapat dilestarikan dengan baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait makna bid'ah pada tradisi nyadran yang dilakukan orang Islam di antara Jawa. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sih beberapa orang menganggap budaya nyadran itu adalah bid'ah? Nah, melalui paradigma Qur'ani, kita diajak untuk melihat esensi apakah sebuah budaya itu bertentangan dengan tauhid atau ajaran tersebut itu memperkuat ajaran Islam melalui sedekah, doa, dan bersilaturahmi. Sedangkan ada melihat dari sisi dia ya bukanlah sebuah penyimpangan. Ia adalah sebuah budaya yang dikaitkan dengan nilai-nilai Islam lokal. Sadranan ini ialah warisan spiritual yang menghubungkan dengan warisan budaya dan nilai keislaman yang saling menyatu dan membentuk suatu tradisi yang luhur. Sekian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.